Saudara-saudari dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya, Haryo. Lokasi live streaming di Bali, Denpasar. Mari kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, dan mencari kebenarannya. Mari kita lantunkan sebuah lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Bapa di surga, terima kasih
pada hari ini Engkau berikan kami semua kesehatan, sukacita di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas semua pengampunan yang Kau berikan kepada kami, atas kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah kami nikmati. Engkau sungguh ajaib. Engkau yang berkuasa, jadilah kehendak-Mu. Sebentar hamba-Mu ini akan menyampaikan firman Tuhan. Berilah hamba-Mu ini hikmat. Segala kuasa jahat yang akan mengganggu ibadah ini, kami usir dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saudara-saudariku yang terhormat, yang terkasih dimanapun berada. Saya Haryo dari Bali, tepatnya di kota Denpasar, akan menyampaikan renungan bertemakan, judulnya adalah Stop Bullying atau Perundungan. Stop bullying atau perundungan. Yang terambil dari Alkitab Matius, surat Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Markus bahkan memberi tekanan akan pentingnya hukum kasih itu. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Tersebut di dalam surat Markus pasal 12 ayat 31. Nampaklah bahwa kasih itu mempunyai dua sisi yang saling berhubungan. Di satu sisi manusia harus mencintai Allah dengan segenap daya yang ia punya. Di sisi lain, cinta kepada Allah ini ternyata harus dikonkretkan dalam cinta kepada sesama. Dengan demikian, tampaklah bahwa kasih kepada sesama mempunyai derajat yang sama dengan kasih kepada Allah. Bullying atau perundungan dapat diartikan sebagai penghakiman, sedangkan di dalam Roma pasal 14 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan bahwa siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Sudah saatnya sekolah, orang tua dan siswa saling bekerja sama agar terhindar dari tindakan bullying yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, pendidikan agama melalui guru agama, katekis juga memiliki peranan penting dalam membantu membentuk karakter anak. Dalam hal ini, pendidikan agama dan religiositas tidak bisa disempitkan melulu kepada beribadah dan kembali kepada formalitas agama saja, karena nyatanya semua orang Indonesia beragama. Sikap lepas landas mengarahkan manusia untuk hidup dalam kesempurnaan hidup, dalam salah satunya memiliki moralitas yang baik. Moralitas yang baik artinya
bahwa tindakan bullying atau perundungan tidak dibenarkan dalam agama Kristen. Sangat tidak dibenarkan. Karena jelas di Injil Markus memberikan tekanan akan pentingnya hukum kasih itu. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Markus 12 ayat 31, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tersebut di dalam surat Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, bullying adalah suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan dengan sadar dan sengaja, yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional, dilakukan oleh seorang anak atau sekelompok anak, dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat. Kedua, dari sudut pandang Kristiani, sikap lepas bebas detachment merupakan salah satu mutiara yang bisa ditemukan, sehingga akhirnya diterapkan sebagai fondasi secara rohani untuk menghadapi gempuran realitas bullying atau perundungan yang terjadi di berbagai kalangan, khususnya remaja. Ketiga, pemahaman akan keagungan sikap lepas bebas sebagai salah satu nilai yang perlu diperjuangkan demi kebaikan bersama sebagai umat Kristiani. Jadi kita semua jelas harus saling menghargai sesama manusia. Itu adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan. Jadi mari kita stop bullying atau perundungan yang selama ini terjadi. Orang tua wajib mengajari anaknya, wajib memperhatikan anaknya. Begitu juga guru-guru, sekolah, pemerintah, agar semua ini terhentikan dan kita semua saling menghargai antar sesama manusia dan tidak terjadi konflik-konflik lagi di kemudian hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia. Berikanlah pertobatan dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi Indonesia. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, beserta seluruh Kabinet Merah Putih hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau. Ya Bapa, dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Juga bagi masyarakat di sekeliling kami tinggal agar selalu sehat, damai, sejahtera, penuh berkat melimpah, serta sukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, bimbinglah kami terus, karena Engkau Tuhan yang genggam tanganku di dalam jalan yang terang. Terima kasih Tuhan atas semua kuasa-Mu, serta berkat yang melimpah, dan telah kunikmati serta kuterima di hari ini. Semua adalah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus penolongku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin.